Firman Tuhan berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Oleh sebab itu kita mau berjuang untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, dan menjadi sempurna sama seperti Dia. Menyenangkan hatimu Tuhan, itu kerinduan hatiku. Ya Bapa, ku mau selalu kudus dalam seluruh hidupku. Tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna dan sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Katakan bersama-sama, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Haleluya. Sampai tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. Katakan ku mau Bapa temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada kerinduan yang lain ya Tuhan, selain rindu untuk menjadi sempurna seperti yang Engkau mau. Haleluya. Oh, tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Mari katakan, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. Ku mau Bapa temukan diriku menjadi pribadi, katakan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada-Mu. Haleluya. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Yes. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. Katakan ku mau Bapa temukan diriku
menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Menjadi pribadi yang berkenan, menjadi pribadi yang berkenan. Katakan sekali lagi, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang senantiasa berkenan kepadamu dan hidup hanya untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Baiklah, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ya Allah. Berbicaralah bagi kami, ajarlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Lalu kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sadar bahwa kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, karena kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita percaya kepadanya, maka sepenuhnya hidup kita sudah tidak boleh lagi diarahkan untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Saudara, kita harus mengarahkan segenap hidup kita saat ini hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 1 ayat 12, ayat 13, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudaraku, menjadi anak-anak Allah dan hidup sebagai orang percaya sesungguhnya adalah panggilan untuk hidup dalam ketaatan, supaya kita bisa menjadi saksi Allah yang hidup dalam kebenaran sebagai anak-anak Allah yang taat kepada Bapa di sorga. Sekalipun dalam perjalanan hidup ini kita harus mengalami berbagai penderitaan hidup. Saudaraku, ini adalah cara hidup Tuhan Yesus Kristus selama Tuhan Yesus masih hidup di dunia ini. Tuhan Yesus memilih untuk taat kepada Bapa di sorga sekalipun ia harus melewati berbagai penderitaan yang luar biasa. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, saudaraku, di sini kita bisa mengerti bahwa hidup dalam ketaatan untuk melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga akan membawa kita kepada kebenaran, sehingga kita bisa mencapai kesempurnaan hidup seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Saudaraku, dalam kesempurnaan hidup itulah kita bisa menjadi saksi sebagai murid Kristus. Dan itulah panggilan kita sebagai orang percaya yang harus kita tunaikan selama kita masih hidup di dunia ini. Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ada di dalam Kristus berarti kita telah menjadi satu dengan Kristus sebagai pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang.
Nah, oleh sebab itu, segenap hidup kita harus diserahkan kepada Allah supaya hidup kita bisa menjadi saksi dari keselamatan yang telah kita terima di dalam Kristus Yesus. Supaya lewat hidup kita, orang lain juga bisa menerima Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Saudaraku, cara hidup seperti Kristus inilah yang menjadikan kita sebagai orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Bapa di sorga, di mana kita bisa menjadi saksi dari kebenaran Allah, supaya kita bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang tidak menyayangkan nyawa, seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, saudaraku, sebagai anak-anak Allah, kita harus berjuang untuk mengalahkan kuasa kegelapan, yaitu iblis, supaya hidup kita bisa menjadi bukti bahwa anak-anak Allah harus tunduk sepenuhnya dalam kedaulatan Allah Bapa di sorga, sama seperti Tuhan Yesus yang hidup taat untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan ketaatan itulah yang membuat Tuhan Yesus bisa menjadi saksi atau bukti bahwa iblis bersalah kepada Bapa di sorga. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal 2 mulai ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ketaatan kita sebagai orang percaya hanya memiliki satu tujuan, yaitu supaya kita bisa menjadi saksi dari anak-anak Allah yang taat kepada Allah Bapa di sorga. Dan dengan demikian Bapa di sorga akan dipermuliakan di dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah Bapa di sorga, dan kita diperkenankan untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya, dan kita bisa menikmati kemuliaan kekal yang telah Bapa sediakan bagi orang-orang yang hidup takut akan Dia, dan bagi orang-orang yang hidup mengasihi Dia selama masih ada di dunia ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita arahkan hati kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita mengangkat tangan di hadapan Bapa, dan kita mau menerima berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.